Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang mendapat kesempatan yang sama buat kita untuk beribadah. Tapi kita yang ada di sini yang mengambil keputusan dan bersiap menerima berkat yang besar. Mari jemaat, kita bersatu hati, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita undang hadirat Allah turun di tempat ini. Mari kita undang hadirat Allah. Haleluya. Memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory bagimu Yesus. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak kami sembah. Kasih-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima sembah kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau ya Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tiada berkesudahan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami meyakini Tuhan kalau kami ada saat ini Tuhan, ini semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini ya Bapa memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang dengan lemah Tuhan, kami yakin dan percaya kami pulang boleh mendapat kelepasan yang daripada-Mu. Kami pulang boleh mendapat kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami yakin dan percaya kami pulang di tempat ini kami boleh memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Mau berkati Tuhan saudara kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, sampaikan di tempat ini dengan selamat Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta atas setiap pujian kami ya Bapa. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami tahu hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam kami. Setiap kami bejana-Mu siap untuk Engkau bentuk ya Bapa. Setiap kami bejana-Mu Tuhan, kami mau Engkau jadikan indah Tuhan, yang memuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepadanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang kudus Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami indah Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan kami indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia Yesus. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita ada di tempat ini, tapi karena Tuhan Yesus sumber kuat kita, Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Dia adalah segalanya buat kita. Mari kita ucapkan kepada Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Puji Tuhan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milik kami di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Engkau milik kami di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan pertama kita kepada petugas. Dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Kita akan naikkan pujian. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami, teramat baik Tuhan buat kami Yesus. Engkau Bapa yang setia buat setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau menunjukkan kasih setiamu pada setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih setiamu akan tetap sama dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Engkau Allah yang setia Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Segala puji hormat syukur kami aturkan kepadamu Bapa Surgawi. Begitu dahsyat luar biasa Engkau bagi kami. Kasih setiamu Tuhan yang luar biasa, yang memungkinkan kami pada pagi hari ini untuk kembali berhimpun dalam rumah-Mu yang kudus dan mulia ini, untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan, dari hari ke hari dalam pertolongan, perlindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, pertolongan kami. Kepadamu kami percaya, berharap dan berserah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hidup kami, hati kami untuk menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah, di mana pada pagi Tuhan telah hintar hamba-Mu Bapak Kadek dari Bali ada bersama-sama kami yang sebentar akan membagi-bagi roti dari surga, berkat surgawi. Kami siap menerimanya Bapak. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memampukan kami dapat mendengar firman Allah, memberikan pencerahan dan pemahaman ya Bapak. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu Bapak. Terima kasih, kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Semua baik, semua sehat. Ada yang sakit? Kalau ada, kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jawaban dalam hidup kita, ya, melalui kehadiran hambanya dan firman yang sebentar kita akan terima. Ya, saudara, tadi saudara sudah kenal mungkin sama hamba Tuhan ini, Bapak Pendeta Kadek, ya, ada di tengah-tengah kita. Nah, kesempatan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita akan menikmati benar firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bapak. Tes, 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 tes. Shalom. Siapa yang hari ini bersuka cita bersama saya? Haleluya. Siapa yang hari ini siap untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan? Saya tidak tahu berapa tegas dan berapa kuatnya firman Tuhan hari ini menegur kita.
Tapi kita sudah berdoa, Tuhan, kami siap dibentuk. Kami siap belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan saya mengucap syukur hari ini bisa bersama saudara kembali. Kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya tidak usah memperkenalkan diri ya. Semua sudah pada tahu. Kalau Bapak Ibu mau ke Bali, nanti silakan hubungi keluarga kami. Kami senang hati menunggu Bapak Ibu untuk bersama-sama menikmati kasih Tuhan di Bali. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah meninggalkan tahun 2022 ya. Dan saat ini kita masuk bulan pertama dan minggu terakhir sepertinya dalam tahun 2023. Masih semangat untuk menjalani hidup ini? Amin. Banyak sekali masalah yang terjadi di tahun 2022. Banyak kehidupan yang terjadi di sebelah sana. Dan itu semua menyakitkan, menyedihkan, memilukan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, tema yang diberikan pada hari ini adalah hubungan cinta kasih Kristus menghasilkan kasih persaudaraan. Benarkah itu terjadi? Adakah kasih persaudaraan di antara kita? Saudara, Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 dan 32. Efesus pasal 4, pasal 31 saja dulu. Kita akan baca bersama-sama. Yang membawa Alkitab Android atau bentuk apapun, di mana firman Tuhan diinstal di situ, mari kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Segala cukup. Coba toleh ke kiri dan ke kanan. Gimana kira-kira wajah teman, wajah saudara sendiri? Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan membawa sampah ke tahun 2023 Bapak Ibu. Semua itu adalah sampah yang terjadi dulu di tahun 2022. Toleh ke kiri dan ke kanan, beri salam, jangan bawa sampah itu. Haleluya. Jangan bawa sampah itu ya ke tahun 2023. Sampah dan akan berbau, busuk sekali baunya. Saudara, kata buang itu adalah membuang sesuatu yang sudah tidak terpakai, itu kayak taruh di bak sampah. Apa yang ditaruh di sini bukan permasalahan yang ditaruh kertas, sisa makanan, tidak. Tapi Tuhan katakan di sini adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan pertikaian, fitnah. Saya tidak tahu seberapa keras firman Tuhan hari ini yang Tuhan dan Roh Kudus tunjukkan. Kita mau belajar firman Tuhan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman secara tegas, tetapi pada kamu yang mendengar, aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu.
Kata buang, yang dibuang hendaklah yang dibuang tadi itu menunjukkan kata suatu revenge, suatu kemauan efektif yang terjadi di dalam kehidupan kita secara aktif melakukan and continuous dan berkelanjutan, tidak pada stop. Oke, saya memaafkan kamu, cukup sampai di sini saja. Stop, kembali. Dia masih punya utang 10.000 sama saya. Saya marah sama dia, maafkan saya. Oke, senyumnya indah sekali. Stop. Pacar saya dia yang ngambil. Kata membuang di sini Tuhan yang maksudkan adalah everything in continuities. Ketika kita maaf, kita akan melanjutkan kata maaf itu dan mengisi kata maaf itu kepada kita. Mintalah berkat kepada orang yang kamu benci dan berdoalah. Jangan, saya tidak mampu. Saya datang ke gereja Hosana di sini GPDI. Saya tengok-tengok di depan. Oh, itu ada musuh saya. Saya tidak jadi ke gereja. Saya datang ke gereja bukan mencari firman Tuhan, bukan mencari Pak Pendeta, tapi mencari musuh saya ada duduk di situ. Di mana konsentrasi kita untuk datang ke gereja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, dari sampah-sampah itu, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat. Kita ingin, kita mau mereka itu melakukan lebih dulu pada kita. Kita mau bahwa mereka tersenyum kepada kita lebih dulu. Kita mau mereka supaya mengulurkan tangan kepada kita lebih dulu. Kita mau mereka supaya mereka, lalu Pak Daud apa kabar, menyapa kita lebih dulu. Kita mau, kita ingin seharusnya dia begini, dia begitu. Jemaat, tolong perhatikan kata berbuatlah. Berbuatlah. Asal kata yang dibuat di mana Alkitab ini ditulis, itu kata peuo, itu bahasa dari planet. Jangan berkecoh dengan itu. Peo, ada kata berbuatlah juga demikian kepada mereka. Kata ini mengandung memaknai kata hendaklah. Ada peo yang artinya hendaklah, perbuatlah. Absolutely, you are the do the first. Absolutely, you are the beginning to say. Yang artinya, itu juga bahasa dunia, jangan diikuti saya. Yang artinya adalah absolutely, secara nyata, berbuatlah itu dahulu. Bukan kita menuntut seseorang, kamu harus menghormati saya dulu, kamu harus memaafkan saya dulu, kamu harus tersenyum pada saya dulu, baru saya balik mata dan katakan, no. Tetapi Tuhan katakan di sini, engkaulah yang menyatakan dulu, engkaulah yang harus melakukan dulu. Absolutely you do the first. Anda yang harus melakukan dulu. Karena dengan demikian, bukan namamu dipuji, dipermuliakan, tapi Allah yang dipuji. Amin. Dengan melakukan demikian, saudara yang harus melakukan lebih awal. Dengan demikian, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dan jikalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara. Saya dengan kakak saya Alfred, Pak Freds dari Papua. Rambutnya dia keriting, rambut saya lurus. Kok bisa kita bersama-sama, Pak ya? Dia ada kumis, saya tidak ada kumis. Lebih parah lagi, saya agak hitam, dia hitam sekali. Dia mengasihi saya. Ya, ketika saya kuliah di Makassar, saya sering bermain di rumahnya. Dan sampai saat ini kita ada seperti ini. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jika saudara bersaudara sekarang saling mengasihi, wajar. Apakah jasamu? Tuhan katakan, apakah jasamu jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Karena orang-orang yang berdosa pun, orang-orang yang di luar sana pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau engkau hendak berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Jika kalau saudara berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau, apa jasamu? Sekarang pertanyaannya adalah apa bagian kita dalam kerajaan surga? Apa yang terjadi dalam bagian kerajaan surga? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Saya tidak tahu ada berapa di antara kita yang saat ini sedang bermusuhan atau perang dingin di dalam hati. Saya tidak tahu. Pasti ada yang tersenyum. Pasti ada. Di dalam hati, aduh saya benci sekali dengan orang itu. Aduh saya nggak suka sekali dengan orang itu. Lebih parah lagi kalau tidak suka sama istri atau suami, hati-hati. Apa bagian kita dalam kerajaan surga kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Orang di luar sana bahkan lebih baik melakukannya daripada kita yang sudah belajar tentang kasih Allah sepanjang hari, sepanjang waktu. Kita sudah belajar itu, tapi kita masih tetap juga belum mampu mengasihi, belum mampu mengampuni. Karena itu bagian penting dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia di sebelah. Jangan menjadi serupa dengan orang-orang yang di sebelah. Jangan menjadi orang serupa dengan dunia ini. Saudara, dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dari Grand Theory di sini adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Serupa dengan dunia adalah berubahlah pembaharuan budimu mencari kehendak Allah. Bermetamorfosis, bermetamorfora, berubah, mentransformasi jangan seperti Kristen ular beludak dan Kristen kupu-kupu. Apa perbedaannya? Kristen ular beludak. Kalau ular itu makan katak, makan katak. Saudara bilang, ular minta sedikit, boleh nggak?
dia makan mentah, langsung ditelan. Lidahnya bercabang dua. Satu berbicara fitnah, satu berbicara kebohongan, satu berbicara jahat. Kristen ular beludak. Habis makan, dia tidur. Habis tidur dia bangun, dia mengupas kulitnya. Karakter kulit ular beludak tetap sama. Walaupun dia sudah ganti kulit, kulitnya tetap sama. Jangan saudara menjadi orang Kristen ular beludak. Dulu saudara tidak saling mengasihi, sekarang masih tetap tidak saling mengasihi. Tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan pembaharuan budi, tidak ada transformasi karakter. Kristen ular beludak. Jangan tegang, kok kelihatan tegang sekali ya. Tolong kasih salam dulu sama temannya sebelah. Saya bukan yang dimaksud Pak Pendeta. Saya bukan orang itu Pak Pendeta. Amin. Tetapi saudara adalah orang Kristen kupu-kupu. Kristen kupu-kupu berbeda. Kupu-kupu terbang cantik, indah, menghinggap di sebuah bunga, sedot madu. Ya. Terus itu dia bertelur. Telurnya menghasilkan kepompong. Menjijikkan. Ibu-ibu kalau lihat kepompong, nona-nona kalau lihat ulat, au, menjijikkan. Kepompong ulat itu merubah wujud, melakukan transformasi. Makanannya adalah ulat itu adalah daun. Setelah dia menjadi kupu-kupu, dia terbang begitu indah. Ada transformasi karakter dari sesuatu yang menjijikkan ulat itu menjadi sesuatu yang indah. Yang dilihat oleh Tuhan, yang dilihat oleh orang-orang sebelah, oh itu dia anak Kristen, hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan kedamaian, hidupnya penuh dengan kemenangan, dia menikmati udara segar, makanannya adalah makanan yang indah-indah, bukan lagi daun, tetapi Tuhan berikan pipet dia untuk sedot madu yang ada di bunga. Saudara Kristen kupu-kupu, amin, yang memuliakan nama Tuhan, yang memuji dan menyembah Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu perubahan transformasi dalam kehidupan kita sebagai berjemaat satu dengan yang lain. Apa perbedaannya saudara? Anak Tuhan, orang berdosa. Nanti kita lanjut lagi sedikit lagi bagian berikutnya. Anak-anak Tuhan sanggup untuk mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Amin. Kita sebagai orang Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan sanggup mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Betul? Betul? Amin. Kalau disuruh amin baru 2 orang yang katakan amin. Berarti yang lainnya tidak katakan amin. Ini ada gimana ini? Anak-anak Tuhan sanggup mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Bukan hanya orang yang berbuat baik. Sedangkan orang berdosa hanya sanggup mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Luar biasa saudara. Persaudaraan di antara kita diajarkan hari ini dengan tegas mengajarkan pada kita hidup di dalam kebenaran. Sekarang perhatikan sekeliling kita. Lihat ke kiri, lihat ke kanan. Mari kita aplikasi firman Tuhan. Terapkan firman ini.
Bukankah begitu keadaannya? Jika ada orang mengaku sebagai anak Tuhan, jika kita katakan, oh Tuhan, aku anak Tuhan, dan tidak sanggup melakukan itu, mengasihi, sesungguhnya kita masih sama dengan orang-orang yang berdosa. Kalau kita tidak sanggup untuk melakukan kasih itu, jika kita tidak sanggup untuk membuang sampah di tahun 2022, sesungguhnya kita masih sama dengan mereka. Saudara, apa sih artinya? Apa sih artinya kasihilah musuh? Apa sih artinya kasihilah sesamamu manusia? Apa sih artinya kasihilah saudaramu? Apa sih artinya kasihilah musuhmu? Kalau masih ada kecemaran di antara kita. Poin yang penting di sini arti dari sebuah kasihilah musuhmu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan. Firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Murka Allah. Berilah tempat. Roma 12. Bukan kehendakmu, bukan murkamu, bukan perbuatanmu, tetapi perbuatan Allah lah, kehendak Allah lah yang akan menghukum mereka. Suatu ketika saya bertemu dengan seseorang, dia adalah orang yang luar biasa di umat Hindu. Umat Hindu yang sangat-sangat pemimpin umat Hindu dia. Dia pemimpin yang hebat, dia pemimpin yang ajaib. Woi, kalau memimpin siapa yang sudah pernah ke Pura Besaki? Ada? Ada yang sudah pernah ke situ? Sudah Pak ya? Yang lain belum ada? Saya undang saudara untuk datang, tiket tanggung sendiri. Makan dan minum saya aja saudara di rumah, pulang tiket tanggung sendiri. Ya. Jadi perlu di program ini Pak Gembala, suatu saat bawa satu bus, bawa mereka jalan-jalan. Amin. Kalau itu baru tepuk tangan. Haleluya. Satu ketika saya ketemu dengan seseorang pemangku ini. Saya melihat ada kamera, apakah ini di-record? Ya, boleh di-record tapi jangan di-publish ya. Di-record boleh tapi jangan di-publish karena ini sangat sensitif bagi umat Hindu di sana. Kalau mau belajar lebih banyak nanti suatu saat. Orang ini bergantung kepada dia lagi membenci saudaranya. Ada dia kakak pertama, ada adiknya laki-laki, adiknya laki.
kalau engkau mau menuju surga, satu hal yang bisa kamu lakukan adalah mengasihi saudaramu. Firman Tuhan sudah jelas katakan, jikalau engkau mau masuk ke ruang gedung gereja ini, kalau masih menaruh benci kepada saudara-saudaramu, tinggalkan tempat ini, datangi dia, maafkan aku mau pergi ke gereja. Amin, datang sih. Itu firman. Secara quotation di dalam Weda itu ada. Tapi saya tidak berani mengatakan itu dulu. Dulu waktu saya masih hidup, saya belajar itu. Tapi orang ini katakan, dah Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh katakan itu. Tetapi itu bukan maksudnya seperti itu. Oke. Saya melanjutkan bait yang kedua. Kalau hanya untuk mengasihi musuh. Saya lanjutkan pada poin yang kedua kepada Bapak ini. Oke lah Pak, kalau Bapak nggak setuju dengan hari ini, mari saya bawa yang kedua. Anasil ratu di bio. Oke, Pak Wayan. Jikalau engkau sudah mengasihi saudaramu, jikalau engkau sudah berkata bahwa aku mengasihi saudaraku, Sang Deserat, dia yang ada di surga, dia yang adalah Allah yang ajaib, akan mengasihi engkau. Dia akan turun ke dunia, mengasihi engkau, seperti juga engkau mengasihi sesamamu. Dan dia juga mengasihi musuhmu ketika adikmu itu laki-laki perempuan. Bapak Wayan tertunduk malu. Bapak Wayan diam. Karena motif tujuan agama Hindu itu adalah moksa temjagat hitam saiti dharma, yaitu moksa, yaitu surga. Bapak ini diam. Seperti saudara saat ini juga diam. Itu artinya saudara sedang tidak mengasihi saudara. Saya pulang. Minggu kemudian Bapak ini telepon saya. Pak Pendeta, datanglah ke sini. Doakan saya. Hati saya mulai semangat. Saya datang dan saya doakan, doa dalam nama Yesus, dosamu diampuni karena engkau tidak mengasihi saudaramu. Lepaskan semua itu dan kasihilah saudaramu sekarang. Amin. Saya diam, saya pulang. 3 hari kemudian, saya dipanggil lagi. Ada 4 orang di situ. Dan di depannya ada babi guling. Mantapnya. Babi guling. Pak, saya janji kalau mereka datang babi guling ada, Pak. Ada babi guling. Setelah saya lihat babi gulingnya, mantap ini, ada apa ini? Ada 4 orang duduk di situ. Pak Wayan, ada apa ini? Pak Pendeta memang belum pernah mengenal dia. Pak Pendeta belum pernah tahu siapa mereka. Inilah saudara saya yang saya benci selama ini. Sekarang saya duduk diam, berjamu dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, menyatakan kasih persaudaraan. Karena Yesus Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi seperti Pak Pendeta lakukan. Karena itu saat itu saya katakan, sahabat katakan yang suara ning wong pejasari juga mawil suara telah rongat sangat marah gitu, jangan diikuti. Itu bahasa planet Pluto. Saya katakan, kalian berempat, jikalau engkau mau menuju surga, mencari jalan kebenaran, carilah pemilik surga itu. Siapa pemilik surga itu? Dia akan share lokasi di mana surga itu berada.
Yesus katakan, I'm the way. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sudah share lokasi pada saudara. Di mana surga itu berada? Jangan bingung-bingung cari lokasi surga itu. Dikira di kuburan ada lokasi surga. Di bawah pohon beringin besar datang ke situ bawa sesajen. Tidak. Surga tidak ada di situ. Surga in your heart. Yesus share lokasi. Karena itu saudara, saya katakan kepada mereka, tetapi jika seterumu lapar, 3 orang ini lapar, berilah dia makan. Sanggup memberi makan musuh saudara? Sanggup memberi makan kepada saudara yang membenci saudara sendiri? Sanggup? Amin, haleluya. Jika ia haus, beri dia mie. Dengan berbuat demikian menumpuk bara api. Bagaimana mungkin Pak Pendeta? Dia orangnya begini, dia orangnya begitu, dia begini, dia begitu. Tidak sanggup saya Pak Pendeta. Hari ini tegas firman Tuhan katakan saudara, kasihilah dia, kasihilah saudaramu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Contoh saya bermusuhan dengan saudara saya ini, siapa nama saudara Mas? Mas Adi, saya bermusuhan dengan dia. Saya marah dengan dia. Saya benci dengan dia. Tapi Tuhan Tuhan katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, yang membenci kamu. Dan saya akan datang padanya, Mas, ampuni saya, maafkan saya, tolong berdoa, taruh tangan di atas kepala saya, tolong berdoa, doakan saya. Sanggupkah saudara berbuat seperti itu? Itu artinya, itu tandanya, tanda anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengharapkan, menyatakan bahwa mereka akan memuji nama Tuhan melalui permintaan kita, melalui permintaan saya kepada dia. Dia akan berpikir, luar biasa anak-anak Tuhan, luar biasa. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, kasih akan saudara sebagai tanda hidup baru. Luar biasa. Kita semua udah hidup baru. Amin. Kasih akan saudara sebagai tanda hidup baru. Apa tandanya? Kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama, firman Tuhan sangat tegas dan kuat hari ini. Amin. Oke, kita baca 3, 2, 1. Stop. Siapa? Saudara ada duduk di dalam gereja ini. Tuhan katakan dari tadi, amin, haleluya, amin, haleluya. Tapi saudara keluar dari gedung ini masih berkata, dia bukan saudaraku. Engkau ban. Saudara sendiri yang mengatakan, saya hanya pen saja. Pendusta. Kuat tegas firman Tuhan ini.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, lihat siapa saudara sekarang? Coba toleh. Firman Tuhan berkata, dan karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya saat ini, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak sama. Saya benci sama kamu, saya marah sama kamu. Kenapa kamu patok tanahnya kamu pindah? Kenapa warisannya mama kamu ambil semua? Kamu kenapa begini? Kenapa begitu? Kamu, saya benci, saya tidak suka, bla 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 bla. Saudara hanya melihat dia, tapi saudara tidak melihat dia yang di atas. Yesus Tuhan melihatmu. Siapakah pendusta itu, saudara? Dari firman Tuhan ini, siapakah pendusta itu? Siapa dia? Yang membenci saudara. Kita lihat ini yang terakhir ayat ini, yang mungkin akan membuat saudara, ternyata begitu ya. Mari kita lihat saudara, apa itu? 1 Yohanes pasal 3. Kasih akan saudara sebagai tanda hidup baru terlihat di dalam 1 Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Stop! Siapa? Pembunuh. Masih sanggup katakan, Tuhan, aku mau belajar. Masih sanggup katakan, aku siap Tuhan mendengar firman-Mu. Sanggup? Sanggup? Berarti di antara kita masih ada menjadi calon-calon pembunuh. Pembunuh manusia. Kejam sekali firman Tuhan. Tegas sekali firman Tuhan. Hari ini saudara katakan di sini. Barang siapa tidak mengasihi saudara, ia tetap di dalam maut. Di ayat yang ke-15 katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau kita sudah menjadi pembunuh, berarti kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, tidak mempunyai hidup yang kekal. Saudara, siapakah pembunuh itu? Mereka yang tidak atau yang membenci saudaranya. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagian-bagian terpenting dari tema cinta kasih Kristus menghasilkan kasih persaudaraan kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi. Karena mereka saudara-saudara kita, karena mereka orang-orang yang dikasih oleh Tuhan juga. Mari kita menutup satu ayat ini dengan firman Tuhan yang dikontekskan, yang direfer
di-convert ke dalam bahasa Sanskrit Hindu Weda. Hindu Weda ini berkata seperti ini. Sarumangane ringong apa aja Sarya tenang ailah Using limpah sanyete. Saya tidak lanjutkan karena saya melihat mata saudara sudah mulai agak redup. Ayat ini berkata seperti ini. Jikalau engkau mengasihi saudara-saudaramu, itu yang biasa dilakukan oleh semua orang. Ya, semua orang. Itu biasa. Jikalau engkau mengasihi Dia yang turun ke muka bumi, mewujudkan kasih-Nya kepada kamu, kamu pun sanggup untuk melakukan kasih itu kepada mereka yang belum mengenal aku atau mengenal Dia atau mengenal di sini disebut di Wedanya disebut Sangkan Paraning Dumati. Wih, saya terkesimak sekali dengan ayat itu. Ketika saya belajar Weda dari nol, kakek nenek saya mengajarkan saya untuk menjadi pendeta Hindu sampai usia 18 tahun. Dan 18 tahun saya bertobat, saya membaca Alkitab, saya terkesimak sekali dengan ayat ini. Artinya adalah bahwa ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang melakukan kasih itu lebih dalam, lebih dulu Dia turun ke dunia menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Dan seharusnya sanggup engkau melakukan itu kepada sesamamu manusia. Karena ini yang terakhir, kalimat yang terakhir, mangateraditya kaya, karena Dia itu sendiri mengasihi kamu dan bukan atau dan mereka yang belum mengenal aku, yang belum mengenal Dia. Jadi saudara yang duduk di sini saat ini adalah duta-duta Kristus, ambassador of Christ, to bring, membawa love of God, kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara sanggup? Saudara sanggup? Amin. Lambaikan tangannya dulu sama saya. Saya sanggup mengerjakan kasih Tuhan kepada musuh saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu begitu indah menegur kami, membimbing kami, membentuk kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami menjadi agen-agen transformasi dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kasih. Ampuni dosa kami. Kasihani kami anak-anak-Mu yang berdosa. Layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus, turunlah
penuhi ruangan ini. Jadilah memperjelas firman-Mu di hati umat. Haleluya Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Biar kita mampu mengaplikasikan dalam setiap hidup kita. Kita mampu mengasihi musuh kita. Haleluya. Sebentar kita akan melakukan persembahan yang kedua kepada petugas. Dipersilakan untuk persiapkan diri. Sungguh kami bangga Bapa, punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini, mengingatkan kita memang seringkali kita tidak sadari, seringkali terjadi sesuatu satu sama lain, tetapi pada siang hari ini kita adalah umat kemenangan, umat yang ditebus Tuhan. Tentunya kita akan melakukan firman Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Kadek dalam lawatannya yang membangun tubuh Kristus di tempat ini. Jangan bosan-bosan kalau datang ke Jawa, monggo mampir. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Tuhan Yesuslah yang sanggup membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kami melanjutkan dalam pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu, mungkin ada laporan-laporan keuangan bagi pemegang yang siap. Monggo maju ke depan. Ya, kaum pemuda, remaja dan pemuda, silakan.
Shalom, puji nama Tuhan. Saya sebagai pemegang kas pemuda remaja akan melaporkan pengeluaran dan pemasukan uang kas. Saldo tahun 2022 sebesar Rp1.672.000. Jumlah pemasukan kas dari bulan September 2022 hingga bulan Januari 2023 sebesar Rp2.247.000. Pengeluaran kas remaja tahun 2022 hingga tahun 2023. September sebesar Rp40.000 untuk konsumsi remaja. Oktober sebesar Rp33.000 untuk konsumsi remaja. November sebesar Rp180.000 untuk bayar kaos. Desember untuk konsumsi Natal Youth sebesar Rp1.125.000. Untuk door prize Natal sebesar Rp237.000. Beli roti untuk Natal Youth sebesar Rp112.000. Untuk keperluan Natal lainnya sebesar Rp450.000. Dan persembahan Natal dari GBDI Jaban Raya sebesar Rp300.000. Persembahan dari Pak Gembala sebesar Rp300.000. Persembahan dari Bu Gembala sebesar Rp150.000. Persembahan dari kas hari besar sebesar Rp500.000. Persembahan dari NN sebesar Rp50.000. Januari tahun 2023 sebesar Rp22.000 untuk besuk. Jadi, kas pemuda remaja saat ini adalah sebesar Rp1.769.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya pemegang kas kaum wanita tahun 2022. Saya akan bacakan mulai bulan Oktober. Oktober pemasukan 120, November 112.000, dan Desember 100.000. Jadi saya global aja, mulai Januari sampai Desember, pemasukan sebesar 1.453.000. Dan untuk pengeluaran sekarang saya akan melaporkan pengeluaran kas kaum wanita. Mulai Desember saja saya akan bacakan. Desember ini kita besuk pengeluaran sebesar 36.000. Dan untuk almarhum Bu Heni Latu Perisa sebesar 200.000. Jadi pengeluaran 586.000. Untuk kemarin kita juga besuk Bu Wiwi, pengeluaran juga sebesar 200.000. Jadi total untuk keseluruhan kas sampai bulan ini 667.000. Terima kasih. Puji Tuhan, itu laporan-laporan kas dari kemungkinan yang lain yaitu celengan. Dan untuk minggu depan yaitu pengeluaran kas sisa kas untuk celengan nanti minggu depan saya mohon untuk bisa dilaporkan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu mengetahui kas-kas yang ada sekarang yang ada dalam gereja kita yaitu dari hasil yaitu persembahan-persembahan yaitu setiap seperti ibadah wanita ada persembahan masuk yaitu kas pria, begitu juga pemuda, begitu juga. Jadi persembahan yang masuk pada kami adalah hari Rabu dan hari Minggu aja. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, protokol kesehatan keluarga Bapak Warto, persembahan keluarga Bapak Siregar, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dewi. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda dan remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10
Sabtu doa puasa, dimulai doanya jam 10 sampai selesai jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Mohon Bapak Ibu untuk jadwal bulan ini adalah memang kami salah. Karena apa? Minggu itu sampai 5, saya tulis hanya 4. Jadi mohon nanti yang saya tunjuk untuk minggu kelima seperti ini, Bapak Parto dan Bapak Sirekar, ini saya tunjuk, saya tulis ya, belum ada, saya lupa kalau sampai minggu kelima. Ya puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Mari Bapak Ibu kita bawa dalam doa semua supaya ya Tuhan tolong. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, terutama bagi mereka seperti Ibu Saprah yang ada di rumah sakit, Ibu Wiwi yang baru kecelakaan ada di rumah sakit. Kita bawa berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, supaya Tuhan tolong campur tangan dalam segala pekerjaan yang kita kerjakan. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Saya mohon dengan kasih Kristus sebelum doa berkat. Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah yang sudah kami lakukan dan kami nikmati kasih Tuhan yang menyertai kami. Kami sungguh bersyukur semua dapat kami lakukan Tuhan, semuanya karena penyertaan-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu yang sungguh mengalir di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kami sudah diberkati Tuhan lewat firman yang sudah ditaburkan hamba-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu bisa tumbuh berbuah berdampak bagi sekeliling kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, urapannya daripada Tuhan senantiasa mengalir buat hamba-Mu di dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami rindu buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir saat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu yang dan mengerti akan keadaan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, menjaga, memelihara mereka Tuhan. Menjamah setiap mereka ya Bapa, agar minggu-minggu yang akan datang mereka mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Untuk kami dapat bersama-sama menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan,
di dalam kami beraktivitas Tuhan, di dalam kami melakukan apa yang menjadi syukur, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk kami bekerja melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan Tuhan yang memberkati Tuhan, menanamkan kerinduan di hati kami Bapa, untuk kami rindu datang kepadamu, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa berkarya, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami untuk menuntun kami, membawa kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam kami bekerja Tuhan yang campur tangan. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai. Tuhan yang campur tangan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan di tempat ini Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati Bapa. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dengan kerinduan untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami Bapa, agar kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, Engkau yang menjadi pengobat yang sempurna Tuhan, memberikan kesembuhan buat mereka, memberkati obat-obat yang sudah diberikan dokter. Biarlah semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka dapat menikmati Tuhan berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami rindu buat bangsa dan negara kami. Berkat Tuhan senantiasa mengalir buat bangsa dan negara kami Tuhan. Memberikan hati yang rindu akan Tuhan, hati yang rindu mencari kebenaran Tuhan, agar mereka dapat merasakan jemaat Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Juga pemerintah kami Tuhan, di dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua belah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Supaya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai hari ini, siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati.